Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, para pendengar setia Radio Fania 101,3 FM dan juga para penonton di akun Facebook Kementerian Agama Kabupaten Maluku Selatan, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita berjumpa lagi dalam acara Ramadan bersama Penjuru edisi Jumat 22 April 2022 atau 22 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama saya Elvin dan juga pemateri yang sempat hadir pada sore hari ini, yaitu Ustaz Jamal bin Malik. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 20 menit ke depan kami akan menemani Anda hingga waktu azan maghrib tiba. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Selatan, Haji Syarif SAG MPDI, lalu Kasubag PU dan PLT Kasih Mas Islam Bapak Haji Latif Punayuda SPDI MM. Dan tak lupa juga kami sapa kepada Kasih Pakis, Kasih Penmat, Kasih PHU dan Kasih lainnya yang sempat menyaksikan kami baik di Radio Fania 101,3 FM atau di live streaming Facebook Kementerian Agama Kabupaten Maluku Selatan. Baik, langsung saja pemirsa dimanapun Anda berada, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal bin Malik. Pada Ustaz, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Elvin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak intinya kita senantiasa dan selalu memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang tak pernah terhitung jumlahnya, nikmat yang tidak ada satupun makhluk di dunia ini dengan alat canggih manapun yang mampu mengkalkulasikan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah mensyukuri atas nikmat tersebut. Selanjutnya, salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita betul-betul menjadi umatnya yang beruntung yang telah akan berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar 101,3 FM dimanapun berada, beserta seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Maluku Selatan, sahabat-sahabat penyuluh agama, beserta seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Selatan dimanapun berada, senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini dapat kembali menemani masyarakat Maluku Selatan dalam rangka kegiatan Ramadan bersama penyuluh agama Islam atau Ramadan bersama Kementerian Agama Kabupaten Maluku Selatan. Selama beberapa menit ke depan saya akan mencoba untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi bahwa ada hadis yang sangat menarik ini Ustaz. Menariknya itu karena Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita atau memberi kabar gembira kepada kita bahwa ternyata ada golongan-golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan sampai-sampai dia dirindukan oleh surga. Jadi kan kalau biasanya manusia yang ingin sekali masuk ke dalam surga, manusia yang ingin sekali dengan bersusah payah, dengan segala macam upaya agar bagaimana ketika di akhir hayatnya nanti ia menjadi atau tergolong sebagai ahli surga. Tetapi ini malah surganya yang ingin sekali dimasuki oleh 4 golongan manusia. Maka hadisnya kurang lebih bunyinya seperti ini: Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar tadil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Nah, 4 golongan manusia inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang kelak akan mendapatkan orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga. Siapa mereka ini? Golongan yang pertama adalah tadil Quran, mereka yang selalu
menghiasi hari-harinya dengan baca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan kita tahu Ustaz ya, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan ke muka bumi ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, karena bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan dan alladzi unzila fihil Quran, maka sudah sangat sepatutnya kita sebagai orang-orang yang beriman ini memulai kembali, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Tetapi harapannya itu bukan hanya berada di bulan suci Ramadan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan setelah bulan suci Ramadan bisa kita terapkan kembali nanti setelah Ramadan. Kita tetap bertadarus Al-Quran, kita tetap membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu banyak sekali utamanya. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Anfal itu Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak baca Al-Quran, karena orang-orang yang beriman itu kata Allah, ketika dibacakan atau disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, maka akan bertambah keimanan mereka. Jadi ternyata membaca Al-Quran itu bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita. Dan yang paling penting, membaca Al-Quran itu selain menambah keimanan, bisa membuat kesakinahan di dalam hati kita. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ketika ada kesakinahan di dalam diri kita, ketika kata Allah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kesakinahan atau menurunkan ketenangan di dalam jiwa seseorang sebagai penambah dari keimanan mereka. Dan ada kaitannya dengan surah Al-Anfal tadi, bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah tambahkan keimanan dalam hatinya agar tumbuh kesakinahan, dan salah satunya agar iman itu bertambah dalam hati kita adalah dengan sering-sering membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kawan dimanapun berada di bulan suci Ramadan ini, yuk sama-sama kita tanamkan kegemaran baca Al-Quran. Karena sekarang ini Masya Allah Ustaz, kalau zaman dulu itu saya ingat sekali kata orang-orang tua ketika masih LKMD ya. LKMD itu lampu kaleng minyak dikit, kata orang dulu ya. Lampu kaleng minyak dikit. Jadi pas ketika orang masih pakai lampu kaleng, orang masih jauh dari listrik, TV belum ada, kemudian teknologi belum masuk, itu di desa-desa, di kampung-kampung terasa sekali suasana islaminya. Anak-anak baca Al-Quran, ibu-ibu baca sholawatan. Tapi ketika nikmat Allah masuk, listrik masuk desa, yang terjadi malah pergeseran nilai. Al-Quran cuma disimpan saja, Al-Quran cuma dijadikan perhiasan. Banyak orang sekarang sudah dari pagi ke sore ke malam yang dibaca cuma yang ditonton hanya televisi dan lain sebagainya. Maka ini suatu yang sangat merugikan sekali, karena orang yang gemar membaca Al-Quran, basah lidahnya dengan Al-Quran, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, talil Quran wa hafizil lisan. Nah, ini sangat berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah, golongan yang kedua orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang pandai menjaga lidahnya. Maksudnya, ketika dia berbicara, maka pembicaraannya adalah perkataan yang baik-baik saja. Tidak melukai orang, tidak menggibah, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak berdusta, dan lain sebagainya. Maka setiap kali dia berbicara, maka pembicaraannya itu adalah kebaikan. Dan ciri perkataan yang baik itu setidaknya ada 4 Ustaz. Yang pertama, perkataan yang di dalamnya terdapat zikrullah. Ya, ciri perkataan yang baik itu setidaknya ada 4. Yang pertama kali cirinya adalah di dalam kata-kata itu terdapat zikrullah. Misal, ketika kita lagi jalan-jalan Ustaz ya, ketika kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba kita melihat pemandangan yang indah lah seperti itu. Ya, maka pas ketika melihat pemandangan indah, biasanya kita mengucapkan apa? Masya Allah, kan? Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Maka itu perkataan yang baik. Nah, jangan sampai ketika melihat ciptaan Allah yang indah, bukan zikrullah yang kita ucapkan. Biasanya kalau anak-anak muda itu apa biasanya? Mati mah, anakku bagusnya gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi jangan sampai kita justru mengatakan kata-kata yang
yang fujur, kata-kata yang jelek seperti itu. Justru ucapkanlah zikrullah. Jadi ciri perkataan yang baik, yang pertama ada zikrullah di dalamnya. Yang kedua ada doa di dalamnya. Ya, setelah melihat misalnya kita menyaksikan sesuatu yang indah dari televisi, misalnya, Masya Allah, luar biasa indahnya kota Mekah. Ya Allah, semoga saya bisa ke sana. Nah, setelah ada zikrullah, selanjutnya ada doa. Jadi ciri perkataan yang baik itu pertama ada zikrullah di dalamnya, yang kedua ada doa atau saling mendoakan. Masya Allah, antum sudah lama sekali tidak ketemu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jadi ada doa di dalamnya. Jadi yang ketiga, selain ada zikrullah, ada doa. Kemudian yang ketiga, ciri perkataan yang baik itu ketika diucapkan orang lain tidak merasa tersinggung, orang lain tidak merasa terlukai, orang lain tidak merasa dizolimi dengan perkataan kita ini. Karena luar biasa, walaupun hanya perkataan, walaupun hanya lidah, tapi terkadang memiliki efek yang luar biasa, dampak yang sangat luar biasa. Sehingga banyak sekali dari orang-orang yang saudara kandung dengan saudara yang lainnya berpecah belah karena perkataan. Tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak berteguran karena perkataan. Maka hati-hati sekali dengan perkataan ini. Nah, tadi ciri yang pertama ada zikrullah di dalamnya. Ciri yang kedua ada doa. Ciri yang ketiga, ketika diucapkan tidak menjadikan orang lain tersinggung atau tidak melukai hati orang lain. Dan ciri yang terakhir perkataan yang baik itu adalah ketika diucapkan itu enak didengar. Ya, enak didengar itu dalam artian kata gaya bahasanya, kemudian cara penyampaiannya, logatnya dan lain sebagainya. Maka dia diletakkan di ciri yang keempat, karena ini biasanya ada orang-orang yang enak didengar perkataannya, tapi ada yang agak kurang enak didengar seperti itu, tapi memenuhi unsur yang ketiga tadi, ada zikirnya, ada doanya, kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu menjaga lisannya adalah ciri orang yang dilindungkan oleh surga. Ustaz Hepin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin disapa dulu, ada yang komen di streaming ya, silakan. Ya, ini ada yang komentar di akun Facebook Kementerian Agama Kabupaten Selatan dari Musriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pendengar lama, pendatang baru ini Ustadz dari Kisam Tinggi. Masya Allah, Assalamualaikum Kisam Tinggi, Mas Musriono ya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga tetap diberikan keistiqomahan Ustadz ya, tetap diberikan kesehatan. Dan ini di Kisam Tinggi biasanya sekarang sudah mulai musim kopi nih Ustadz ya. Masya Allah, masyarakat Kisam Tinggi dan masyarakat penghasil kopi lainnya ya, semoga selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Oke, kita lanjut Ustaz ya. Jadi tadi baru yang kedua ya. Yang pertama tadi tahlil Quran, yang kedua wa hafizil lisan, kemudian yang golongan ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang mau memberi makan saudaranya yang lagi kelaparan. Orang yang mau memberi makan atau mau berbagi terhadap orang-orang yang lagi kesulitan. Jadi jangan sampai di rumah kita banyak sekali makanan, sementara tetangga kita sebelah rumah kelaparan. Kalau kita belajar dari Khalifah Amirul Mukminin, siapa tuh, Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, yang dia memanggul sendiri Umar bin Khattab ya, ketika dia bergerilya malam hari, ketika dia belusukan malam hari, kemudian dilihatnya ada janda tua di situ yang kabarnya dalam cerita tuh memasak batu kalau salah ya. Ketika ditanya, apa Bu yang dimasak itu? Ini batu. Kenapa kamu masak batu? Ternyata dia hanya mengelabuhi anaknya agar anaknya tertidur ya, karena anaknya sudah sangat lapar sekali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Seorang Umar loh, orang yang punya orang yang punya kekuatan, ketegasan, tapi sampai meneteskan air mata karena melihat penderitaan saudaranya. Dia pulang, dia ambil gandum, dia panggul sendiri. Padahal waktu itu dia Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sekarang ini apa? Presiden ya. Presiden panggul gandum sendiri, diantarkan kepada rakyat yang kelaparan. Sampai sedemikian rupanya, sampai sedemikiannya pentingnya kita memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka jangan sampai kita bisa tertidur nyenyak sementara tetangga kita menahan kelaparan ya. Maka kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada di bulan suci Ramadan ini, yuk kita belajar lebih peduli lagi kepada tetangga kita. Bahkan ancamannya luar biasa ini Ustaz. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah, bahkan dikatakan kata Allah, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama itu? Diletakkan urutan yang ketiga setelah menghardi anak yatim, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Malah diletakkan di di kelompok yang kedua setelah menghardi anak yatim atau menyanyiakan anak yatim, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Golongan kedua yang dianggap Allah sebagai pendusta agama adalah mereka yang tidak memberi makan fakir miskin. Jadi wajarlah kalau orang yang memberikan makan kepada fakir miskin ini adalah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan golongan terakhir ini Ustaz, ya, ini yang lagi kita jalankan hari ini, yang sudah berapa hari? Ke-20 atau ke-21? Sudah ke-20. Sudah ke-20. Malam 21. Malam 21, Masya Allah, ya. Mungkin sebagian kawan-kawan juga ada yang sudah mulai beritikaf dari 17-19 Ramadan kemarin, ya. Insyaallah kawan-kawan juga semangat beritikaf di masjid-masjid, ya, mencapai ridha Allah. Syukur-syukur dapat bonus Lailatul Qadar, Ustaz, ya. Masya Allah, kalau bisa dapat Lailatul Qadar itu suatu kegembiraan yang luar biasa. 1000 bulan. Bukan dikatakan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, seperti itu, ya. Golongan yang ketiga ini wasaim fi syahri Ramadan. Jadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Golongan yang ketiga adalah mereka yang dirindukan oleh surga ini adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan ini, tidak akan ada habisnya, dan banyak sekali yang menjadi pokok pembahasan bulan suci Ramadan ini, ya. Salah satunya yang paling sering dibahas itu surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Visi Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, lalu Allah berikan jalan agar kita menjadi orang yang bertakwa itu dengan berpuasa. Nah, kalau kita bicara masalah ketakwaan ini akan sangat banyak, akan sangat luas sekali pembahasannya. Namun kita persingkat saja bahwa ketakwaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dinilai oleh manusia, dinilai oleh Allah hal yang baik. Jadi dalam penilaian Allah dia baik, dalam penilaian manusia dia baik. Itulah ketakwaan. Ya, kalau khatib Jumat itu sering mewasiatkan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah semuanya adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah yang tidak bersifat kebaikan. Dan semua atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti keburukan. Bukan hanya buruk dalam pandangan Allah, tapi juga dalam pandangan manusia. Jadi kawan-kawan yang mata Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin Ustaz yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kalaupun ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada Ustaz Herfin. Baik pemirsa, para pendengar setia Radio Fania 101,3 FM, dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan di akun Facebook Kementerian Agama Kabupaten Selatan. Ini sangat menarik Ustaz, materi kita pada sore hari ini. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satunya ialah orang yang terpaut dengan Al-Quran. Artinya itu selalu senantiasa membaca Al-Quran. Lalu ini mungkin pemirsa juga mungkin sama mungkin. Saya mewakilkan dari pemirsa, mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya-tanya, kalau saya ini ingin menjadi orang yang dirindukan surga dan membaca Al-Quran, namun saya sendiri baca Al-Quran saja masih salah-salah, panjang pendeknya salah, waktu hurufnya salah, apalagi tajwidnya. Nah, lalu bagaimana Ustaz kalau yang seperti itu? Bagaimana motivasinya agar dia juga termasuk digolongkan orang yang dirindukan surga itu? Baik, Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, para pendengar dimanapun berada, dan para pemirsa yang menyaksikan siaran streaming ini. Sekarang ini tugas kita setelah kita mengimani Al-Quran, ya. Saya mengutip materi dari Ustaz Herfin, ya. Kata Ustaz Herfin, tugas kita setelah mengimani Al-Quran, salah satunya adalah tugas kita setelah menerima Al-Quran, yang pertama adalah mengimani akan adanya Al-Quran, kemudian isi kandungan Al-Quran itu semuanya kita imani. Bukan hanya ayat-ayat yang kita suka saja, tetapi ayat-ayat yang tidak kita suka harus kita imani, karena itu adalah
firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu tugas selanjutnya, salah satu tugas itu adalah belajar untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Nah, kalau sudah diperintahkan atau kalau kita sudah memahami bahwa tugas kita setelah menerima Al-Quran itu adalah mempelajari, ada usaha di situ, Ustaz. Sudah ada usaha kita mempelajari Al-Quran, tetapi usaha kita itu belum maksimal, mungkin belum maksimal, karena pesan Allah dalam Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kepada kita ini sesuatu kecuali yang kita sanggup untuk melaksanakannya atau sanggup untuk melakukannya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kali, Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kau dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahwa seluruh umat Islam itu harus bisa baca Al-Qur'an. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kan logikanya seperti itu. Seperti kita berada di sebuah hutan yang luas, di sebuah labirin, lalu kita berjalan dan kita diberikan peta, tapi kita tidak bisa baca peta, jadi kan percuma, tidak bisa menjadi petunjuk jalan. Jadi bagaimana solusinya? Yang paling penting itu adalah usahanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah itu, saya lupa hadisnya Ustaz, tapi kurang lebih seperti ini. Bagi orang yang lancar membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran itu secara tidak lancar lah, katakanlah seperti itu ya, tapi masih ada keinginan untuk belajar, masih ada keinginan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka Allah pun tetap akan memberikan pahala baginya. Jadi Masya Allah ya, walaupun misalnya bacaannya tidak lancar, bacaannya tidak baik, tapi yang paling penting itu jangan pernah berputus asa untuk mempelajarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat prosesnya. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berusaha, tapi ingat, usahalah yang maksimal. Jadi masih ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang dirindukan surga dari mencintai Al-Qur'an, yaitu dengan berusaha sekuat mungkin, berusaha sepenuh jiwa, sekuat hati untuk tetap belajar membaca Al-Quran. Mungkin itu Ustaz. Luar biasa ya Ustaz ya. Berarti tidak boleh putus asa gitu. Tidak boleh putus asa dari Al-Quran walaupun masih terbata-bata, masih banyak salah, terus dicoba. Dan juga ini Ustaz, yang menarik juga satu lagi sebelum kita tutup. Tadi kan Ustaz sedang menyinggung tentang malam dari Qadar gitu. Bahkan saya pernah baca bahwa ada dua hadis yang mengatakan bahwa itu para sahabat itu bertanya kepada Rasul, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata Rasul, carilah di malam tersebut. Kemudian ketika beberapa malam kemudian para sahabat nanya lagi, ya Rasul, kapan malam Lailatul Qadar? Lalu Rasul menjawab sama seperti kemarin, carilah di malam tersebut. Bahkan ada hadis mengatakan, ya carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah juga dalam riwayat lain, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Nah jadi pertanyaannya Ustaz, kenapa Allah itu merahasiakan malam Lailatul Qadar? Kenapa dia dikasih tahu malam Lailatul Qadar yaitu jatuh pada tanggal ini? Kenapa harus dirahasiakan Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi seperti ini Ustaz ya. Dalam Al-Quran itu memang dirahasiakan. Lailatul Qadar itu kan malam kemuliaan artinya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan menariknya, malam Lailatul Qadar ini, barang siapa yang beribadah di dalamnya, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah akan berikan pahala baginya sama seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kenapa Allah meletakkan malam Lailatul Qadar ini pada waktu yang tidak diterangkan atau dirahasiakan seperti itu? Sebenarnya simpel saja Ustaz. Jadi Allah itu ingin melihat kesungguhan kita dalam beribadah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan kita dalam beribadah, siapakah di antara hamba-hamba Allah ini? Siapakah di antara orang-orang yang beriman ini yang betul-betul sangat bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau orang bersemangat sekali dalam ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pasti dia bukan hanya pertama, ya. Kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu? Agar Allah itu ingin berkehendak
agar kita itu ibadahnya maksimal. Artinya bukan hanya di malam 21, di malam 17, di malam 25, 27 dan lain sebagainya, di malam-malam ganjil. Tapi Allah ingin melihat kita tuh beribadah full di malam-malam akhir Ramadan atau di malam-malam bulan Ramadan. Tapi kalau ditunjukkan malam Lailatul Qadar, misalnya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 25 Ramadan, maka bisa dipastikan banyak umat muslim itu yang hanya beribadah di malam tanggal 25 Ramadan saja. Karena aku sudah beribadah di malam Lailatul Qadar nih, sudah lebih dari 1000 bulan, sudah lebih baik dari 1000 bulan. Maka di malam-malam yang lainnya bisa jadi mereka tidak bersemangat lagi gitu beribadahnya. Maka kita dirahasiakan kapan malam Lailatul Qadar ini. Mungkin salah satu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul maksimal dalam beribadah, bukan hanya di malam 21, 23, 25 dan seterusnya, tapi justru di malam bulan-bulan Ramadan. Saya pernah mendapatkan nasihat dari seorang guru, Ustaz, kalau antum ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka niat itu jangan hanya dipasang ketika masuk bulan suci Ramadan. Tapi setelah bulan suci Ramadan berlalu, hari ini berlalu bulan suci Ramadan, maka pasang niatlah dari hari ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka berusahalah dengan ibadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah Ramadan tahun berikutnya Allah akan berikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya jangan cuma Ramadan deh bersemangat malam Lailatul Qadar, sudah itu lupa dan malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira itu Ustaz. Baik, luar biasa ya pembahasan kita pada sore hari ini. Dan semoga usaha kita untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu bisa kita raih pada kesempatan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Dan juga jangan sampai semangat ibadah kita hanya di bulan suci Ramadan, namun terus ketika nanti setelah bulan suci Ramadan lalu, maka jangan sampai kendor ibadahnya, terus ditingkatkan. Baik Ustaz, berhubung waktu ini sebentar lagi akan berbuka Ustaz, jadi ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin kita akan bahas di lain waktu ya Ustaz ya. Luar biasa materi kita pada sore hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar setia Radio Fania 101,3 FM dan juga di live streaming Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Kita sudah berada di ujung acara karena sebentar lagi akan azan maghrib atau waktu berbuka tiba. Kami berdua pamit undur diri di hadapan Anda. Apabila ada salah ucap dan tutur kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama dalam acara Ramadan bersama Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Saya Hakim dan juga Ustaz Jamal bin Malik pamit undur diri di hadapan Anda. Kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.